Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah dasar. Qada menurut bahasa yaitu hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, atau penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu qadar, secara bahasa, qadar berarti kepastian, ukuran, peraturan, atau perwujudan kehendak. Menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Lalu, apa perbedaan qada dan qadar? Qada yaitu rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sementara qadar merupakan perwujudan atau terjadinya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat ke-22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan juga yang menimpa dirimu, kecuali telah ada dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Sebagai contoh sederhana yaitu si fulan yang telah ditakdirkan oleh Allah lahir dan mati pada jam dan waktu tertentu. Pada saat si fulan belum dilahirkan dan belum mati, maka itu merupakan qada. Dan ketika si fulan telah dilahirkan ke dunia ini, dan juga telah meninggal dunia, maka hal itu merupakan qadar. Lalu, ada berapakah jenis takdir? Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan takdir mubrom? Takdir mubrom yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Contoh dari takdir mubrom yaitu kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan sistem tata surya. Sementara takdir mu'allaq yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Dalam arti lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Contoh takdir mu'allaq yaitu rajin bekerja untuk menggapai usaha kesuksesan, rajin belajar untuk menggapai cita-cita, dan beribadah daripada berzina. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contoh penerapan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari yaitu si fulan terlahir dalam keluarga yang sederhana.
dan rumah yang sederhana pula. Namun ia memiliki cita-cita untuk sukses, sehingga ia belajar dengan tekun dan bekerja dengan giat. Hingga akhirnya dia bisa menggapai cita-cita dan menjadi pengusaha yang sukses. Selanjutnya, sikap terhadap takdir. Bagaimana sikap kita terhadap takdir? Yang pertama, ikhtiar. Yang kedua, optimis. Yang ketiga, doa. 4, tawakal. 5, syukur. 6, sabar. Dan 7, rendah hati. Selain sikap ataupun sifat yang akan muncul perwujudan dari iman kepada qada dan qadar, iman kepada qada dan qadar juga memiliki hikmah. Di antaranya 1, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. 3, menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 4, mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. 5, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. 6, mendorong manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. 7, mendorong manusia bekerja keras sebagai bentuk dari usaha untuk mendapatkan takdir yang baik. Demikian pembelajaran kita tentang iman kepada qada dan qadar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.